terima kasih atas kesempatan yang diberikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung kembali di program Badatang, belajar dari radio Tuntung Pandang. Hari ini ya, Selasa 27 Oktober 2020. Di kesempatan ini kita akan belajar bersama Bapak Sukendi SPD sebagai penyaji materi pembelajaran kita hari ini, dan saya sendiri Bapak Muhammad Hidayat Ubas sebagai hostnya. Tidak ada salahnya Bapak infokan kembali ya, bahwa Bapak Sukendi ini mengajar di UPTD SD Negeri 2 Benua Lawas, Kecamatan Takisung, yang mengajar di kelas 6 Pak ya? Betul Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Sukendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Amin, amin, amin. Jadi mudahan ya kita semua sehat di sini, karena kayaknya sekarang ini faktor kesehatan ini yang mesti kita utamakan. Khusus untuk warga kita Tanah Lautnya, masih masa pandemi ini, tapi mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, terutama lagi untuk para pelajar kita Pak ya, kita ya Pak, mudah-mudahan mereka juga tetap selalu menjaga kesehatannya. Nah, betul sekali Pak. Jadi pola hidup bersih ini kan sangat penting Pak ya. Nanti kita akan menjaga orang-orang di sekitar kita supaya juga ikut menjadi sehat Pak ya. Betul Pak Hidayat. Ya, kembali di sini kita ingatkan kembali Pak ya. Jadi selain pola hidup bersih ya, dengan cuci tangan, pakai masker, kemudian juga selalu menjaga jarak, pakai hand sanitizer. Juga bagaimana sekali lagi dalam pemikiran kita selalu berpikir yang positif Pak ya, berpikir yang baik, agar imbasnya atau atmosfer positif ini juga yang nanti kembali pada diri kita Pak. Nah, setuju sekali Pak Sukendi. Baik, di kesempatan kali ini materi apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak di rumah dan pendengar, terutama anak-anak kita di kelas 6 ini? Oke, baik Pak Hidayat. Jadi pada materi hari ini Bapak akan akan coba menyampaikan materi khusus untuk anak-anak kelas 6 Pak ya, yaitu bidang studi matematika, terutama ini di KD 3.5 Pak, bab 4 materi keliling lingkaran. Jadi kita ambil keliling lingkaran dulu lah hari ini. Baik Pak, sebelum Bapak menyampaikan materi, boleh disebutkan dulu Pak, manfaat kita belajar hari ini, kira-kira manfaatnya apa? Oke, baik Pak. Jadi manfaat yang diharapkan setelah belajar materi hari ini, kita harapkan pada para siswa kita yang hari ini tentunya sedang mendengarkan program kita. Pertama, memahami V Pak, nilai V sebagai perbandingan keliling dan diameter lingkaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti bagaimana siswa-siswa kita ini memahami rumus keliling lingkaran. Yang kedua. Kemudian selanjutnya, bagaimana nanti siswa kita juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Baik, para pendengar dan pembelajar sekalian, langsung saja ya kita simak supaya lebih jelas. Silakan Bapak Sukendi. Oke, terima kasih Bapak Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang hari ini sedang stay di Radio Tuntung Pandang FM tentunya, terutama anak-anak Bapak sekalian yang kelas 6. Salam Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang. Sebelum kita mulai belajar, kita kembali marilah kita berdoa ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kegiatan kita ini selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga aktivitas kita ini juga menjadi sebuah nilai ibadah. Baik, di sini mungkin sedikit Bapak pandu ya berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ijibni ilma warjukni fahma. Amin. Sekali lagi, semoga segala kegiatan kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oh iya anak-anak, jadi langsung saja hari ini sekali lagi Bapak akan menyampaikan materi mengenai lingkaran setelah sebelumnya lewat program siaran ini anak-anak telah belajar mengenai unsur-unsur lingkaran. Maka hari ini akan kita lanjutkan bagaimana kita belajar bersama mengenai keliling lingkaran. Anak-anak Bapak pernah nggak kalian tuh lari pagi begitu ya?
di sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran, lari pagi di sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran. Atau kalian melihat tayangan di televisi, atau kalau sekarang tuh di YouTube lah yang sering dipegang itu kan, di YouTube itu ada sebuah perlombaan lari begitu, cuma lapangan yang digunakan oleh atlet ini berbentuk lingkaran. Nah, jadi berapa jarak yang mereka tempuh? Berapa jarak yang mereka tempuh? Ini bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ini inti yang akan kita pelajari hari ini. Atau kalau kalian sendiri tadi yang melakukan lari pagi yang berbentuk lingkaran tadi, berapa jarak yang sudah kalian tempuh? Nah, maka jarak yang kalian atau pelari saat mengitari lapangan tersebut ini merupakan keliling lingkaran. Yang merupakan keliling lingkaran. Nah, lalu bagaimana menghitung jaraknya tadi? Nah, mari kita hari ini Bapak akan bimbing bagaimana kalian ini menjadi penemu cara untuk menghitung jarak keliling sebuah lingkaran. Jadi Bapak harapkan kalian tidak hanya mengetahui saja, tapi hari ini bagaimana kalian juga bisa menjadi penemu bagaimana cara menghitung keliling sebuah lingkaran. Wah, mantap ini Pak, kalau menemukan ini kan konsepnya kita tertanam di otak Pak ya, jadi nggak langsung materi ya, jadi, jadi menemukan sendiri anak ya. Silakan jadi Pak. Kita bimbing di situ. Jadi kita mulai saja. Jadi materi kita itu menghitung keliling lingkaran. Nah, di sini Bapak sudah siapkan ini 3 bentuk lingkaran. Pertama, lingkaran dengan diameter 6 cm ya. Kemudian lingkaran kedua itu berdiameter 10 cm. Dan lingkaran ketiga itu berdiameter 16 cm. Ini sengaja Bapak buat berbeda ya. Ini sebagai nanti bentuk pembanding antara satu lingkaran dengan 2 lingkaran yang lainnya. Bagaimana nanti hasil terakhirnya. Nah, maka kita mulai saja, yaitu caranya pertama mulai dari lingkaran yang berdiameter 6 nih. Ya, berdiameter 6. Maka anak-anak sebenarnya bisa menggunakan tali atau benang atau pita ya. Atau pita itu bisa. Jadi pada lingkaran yang berdiameter 6 ini Bapak sudah buat satu titik di salah satu keliling di keliling lingkarannya ya, di pinggir lingkarannya. Maaf Pak, kita kasih lihat ke IG nanti buat teman-teman. Oh, boleh. Yang pengen bertanya nanti kalau kurang paham Pak ya, kita kasih lihat di IG nih Pak. Kita tayangkan dari Tumpuk Pandang, silakan disimak ya. Oke, siap. Ya, jadi Bapak ulangi di sini ya. Jadi bagaimana cara kita menemukan sebuah keliling dari lingkaran. Jadi pertama dari model lingkaran yang berdiameter 6. Ini kita berikan satu buah titik di sini ya. Maka yang namanya keliling ini pasti dimulai dari ujung, di sini ada ujung A. Maka dari sini ini kita lingkarkan pita tadi. Ini terus sampai bertemu pada titik A kembali. Jadi kalau mulai dari start itu ya, kembali lagi ke start itu satu lingkaran penuh. Nah, itu kelilingnya. Ini kelilingnya artinya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu dipotong persis, kemudian diukur. Nah, jadi anak-anak bisa ukur. Nah, dari yang berdiameter 6 tadi, ternyata setelah diukur, ini memiliki panjang adalah 18,84. Itu berapa tadi? 18,84. Ini yang pertama. Jadi salah satu cara untuk mengetahui keliling lingkaran adalah dengan menggunakan pita atau rangka tadi ya, ditemukan. Jadi 18,84. Ini yang pertama. Kemudian untuk bandingan adalah yang kedua. Ini yang kedua kita ambil yang juga besar ya. Lebih besar, ini berdiameter 10 ya. Di sini kembali ada titik awalnya, startnya. Kemudian kita lingkarkan kembali ya pitanya atau benangnya sampai bertemu ke titik awal tadi atau titik start tadi. Kemudian dia potong persis, kita ukur. Kita ukur dengan penggaris. Nah, ternyata telah diukur dengan penggaris, ini menghasilkan panjang
31,4 cm. 31,4 cm. Ini kita simpan juga ya. Untuk diameter yang 10 tadi. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ini sebuah lingkaran, model lingkaran yang Bapak buat dengan diameternya 16 cm. Maka kembali dari titik A, ya, dari titik A sini kita lingkarkan kembali, ya, ini sampai bertemu di titik pertama kita bersama. Titik awal di startnya tadi. Nah, maka setelah diukur, ya, dari bentuk lingkaran yang panjangnya 16 cm tadi, ini adalah ditemukan panjang jatuh 50,24 cm. Oh, iya. Jadi ini anak-anak kita kita giring dengan faktanya dulu. Jadi dari benda-benda yang kecil yang mereka sering lihat. Nah, ternyata dengan cara ini salah satu cara, Pak, ya, baru salah satu cara bagaimana menemukan keliling lingkaran. Karena jangan dikenalkan rumus dulu. Nah, kita giring dulu, ya. Jadi dengan catatan tadi bahasanya ada 3, ya, ada 3 tadi. Pak Sukendi, saya potong dulu ya. Silakan, Pak. Nah, itu tadi kan menghitungnya yang kecil-kecil masih gitu ya. Betul, Pak. Ya. Kemudian kita kembali ke awal tadi kan, katanya kalau pelari tadi kan mengelilingi lapangannya Bundar tadi ya. Nah, itu kan gimana ya kalau menghitungnya, apa mesti pakai benang juga? Iya, baik. Ini bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi yang jelas, memang cara yang pertama ini dia kurang praktis, Pak. Kalau kita pakai untuk yang apa itu bentuk lingkaran yang lebih besar lagi, ya, atau bahkan sangat besar gitu, ya. Jadi untuk benda-benda yang kecil ini boleh lah. Jadi pertama anak, begitu ya caranya. Iya. Jadi sudah ketemu ternyata yang diameter 16 tadi, ternyata setelah diukur, kelilingnya menjadi 50,24. Baik, Pak Hidayat. Jadi bagaimana pertanyaannya tadi, kalau kita ketemu keliling yang besar? Iya kan? Kan mustahil kita membentang-bentang kan. Repot sekali itu, Pak. Mengelilingkannya juga repot. Atau apa kalau ada misalnya soal apa anak harus membawa alat peraga kayak gini, repot juga. Oke, Pak. Baik, nah. Jadi ini akan jadi siapa adanya. Jadi kita kita nanti sekali lagi ini baru salah satu tahap, ya, salah satu tahap bagaimana anak-anak kita mengetahui berarti sudah bisa nih dengan mengelilingkan benang atau pita itu. Cuma harus teliti sekali ya memotongnya, diukur dengan PLO ternyata sekian. Jadi tadi itu baru salah satu caranya, Pak, ya. Mari kita lanjutkan belajar kita tentang materi keliling lingkaran tentunya bersama Bapak Guru kita, Bapak Sukendi. Tadi sudah dijelaskan Pak Sukendi tentang cara pertama, ya. Cara pertamanya yaitu mengukur keliling lingkaran itu dengan tali, benang ataupun pita, Pak, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan yang kedua mungkin ini, ya. Silakan Pak Sukendi, langsung saja. Oke, siap, Pak Hidayat. Nah, kita masuk ke tujuan kedua nih kayaknya. Jadi bagaimana hubungan diameter tadi dengan keliling lingkaran. Ya, tadi kita sudah mendapatkan hasil dari pengukuran kita atau anak-anak mungkin, ya. Ada yang lingkaran tadi berdiameter 6 cm, ya. Kemudian ada yang diameternya 10 cm, kemudian juga ada yang 16 cm, dan kita juga sudah mendapatkan nilai kelilingnya. Jadi panjang ukuran tadi ternyata menjadi keliling, yaitu di sini kita tabelkan. Pertama, untuk lingkaran yang berdiameter 6 cm ini ternyata kelilingnya adalah 18,84 cm. Kemudian yang 10 cm ini kelilingnya adalah 31,4 cm. Dan yang ketiga, lingkaran yang berdiameter 16 cm ini kelilingnya adalah 50,24 cm. Nah, kalau kita amati, ya, dari 6 cm menjadi 18,18 cm kelilingnya, kemudian 10 cm menjadi 31,4 cm kelilingnya, dan 16 cm menjadi 50,24 cm. Kira-kira bentuk operasi apa nih yang akan dipakai? Apakah penjumlahan
pengurangan, perkalian atau bahkan pembagian. Nah kalau menurut anak-anak gimana? Atau Bapak itu ya bisa bantu nih kira-kira kayaknya kalau dibanding-bandingkan ini kayaknya perkalian Pak ya. Perkalian Pak ya? Nah. Oh iya betul sekali Pak. Jadi ini perkaliannya 100 ini waktu Pak Hidayat ini. Alhamdulillah. Jadi 16 Pak ya, 16 menjadi 18,84. Berarti kalau cuma 18 kan cukup dikali 3 Pak ya? Iya kan? Cuma ini ada 8, ada koma-komanya lagi. Ada komanya ya. Nah, jadi betul sekali Pak. Jadi dikalikan. Nah sekarang pertanyaannya nih. Jadi pertanyaannya dikalikan dengan berapa ya? Ya kan begitu. Ya, nah itu yang jadi pertanyaan masih. Mari kita lanjutkan dulu. Jadi misalnya kalau Bapak tulis ya, atau misalnya anak-anak sekarang ini sedang pegang buku dan bisa tulis. Jadi untuk nomor 1 nih misalnya 6 cm dikali titik-titik sama dengan 18,84. Maka titik-titiknya berapa? Kan begitu. Kemudian yang kedua 10 cm dikali titik-titik sama dengan 31,4. Nah kemudian yang ketiga 16 cm dikali dengan titik-titik sama dengan 50,24 cm. Jadi untuk mencari nilai titik-titiknya caranya bagaimana? Atau Pak Dayat bisa bantu lagi? Silakan Pak Dayat. Kayaknya dengan membandingkan kelilingnya ya dengan diameter Pak ya. Dibandingkan ya, betul sekali karena perkalian itu kan hubungannya dengan pembagian Pak ya, dengan perbandingan ya betul. Jadi caranya adalah jadi dengan perbandingan tadi. Jadi benar sekali. Jadi 18,84 cm ini dibalik jadi dibagi Pak ya. Iya dibagi atau dibandingkan tadi dibagi dengan 6 cm. Ya ternyata kalau anak-anak sekarang ini sambil menghitung juga ini bisa lewat HP kan, di HP itu ada kan aplikasi hitungnya Pak ya. Supaya lebih detailnya Pak, hasilnya supaya lebih detail ya. Jadi 18,84 ini dibagi 6 cm ternyata hasilnya adalah 3,14 Pak. 3,14 ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang keliling lingkaran tadi adalah yang berdiameter 10 adalah 31,4 ya, 31,4 ini dibagi dengan 10 cm karena diameternya tadi 10 ya, diameternya 10. Hasilnya ternyata juga 3,14 nih Pak ya. Oh, sama ya. Ternyata kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah kelilingnya tadi 50,24 cm. Ini dibagi dengan diameternya tadi adalah 16. Dibagi 16 hasilnya ternyata sama juga Pak, 3,14 juga. Sama tadi. Iya. Jadi ajib ini. Jadi ternyata hasil banding antara keliling lingkaran dan diameternya adalah 3,14. Jadi 3,14. Jadi ini ada apa nih dengan angka 3,14 ini kita jadi ternyata hubungan antara keliling lingkaran dengan diameternya ini menghasilkan, dan dari hasil bandingnya tadi adalah nilai angka yaitu yang sama dari kita adalah 3,14 ya, 3,14. Nah setelah kita mengetahui hasilnya tadi, maka untuk menghitung keliling lingkaran, apakah itu lingkaran yang kecil, apalagi lingkaran yang besar tadi kan, yang besar yang luas atau sangat besar, maka kita dapat menyimpulkannya menggunakan cara itu mengalihkan diameternya dengan bilangan 3,14. Jadi diameternya tadi dikalikan dengan bilangan 3,14 ya, dengan bilangan 3,14. Jadi nah ini sebenarnya sudah diteliti dari dulu oleh para ilmuwan, terutama ilmuwan matematika Pak ya. Ternyata mereka setelah beberapa kali melakukan percobaan dengan penuh ketelitian, maka para ilmuwan matematika bilangan dalam menghitung keliling lingkaran, yaitu nilai angkanya adalah 3,15 ini dijadikan nilai angka ketetapan. Iya, jadi kalau kita mau menghitung keliling sebuah lingkaran, angka ketetapan ini mesti ada nih. Ya harus digunakan begitu ya, harus digunakan.
Jadi angka ketetapan ini dilambangkan dengan V seperti dua Romawi, ya dua Romawi, tapi di atasnya itu ada garis stripnya gitu ya. Jadi itu dibaca V. Ya. Dan dalam rumus keliling lingkaran, untuk keliling dilambangkan dengan huruf M. Ini ke huruf K ya. Kalau apa namanya kelilingnya itu K besar Pak ya. Nah, kemudian untuk diameternya itu D kecil itu. Sehingga dapat dituliskan K atau keliling lingkaran. Ini kita menemukan rumusnya sudah sama dengan V ini dikali dengan diameter. Dengan nilai V tadi adalah 3,14. Baik Pak Sugandi. Jelas sekali ya. Tapi ini saya kayaknya mau nanya dulu. Nanti anak-anak ya, kalau yang anak-anak di rumah mau nanya, kita bisa ya, kita live di Instagram dengan nama Radio Tuntung Pandang. Jadi bisa tanya-tanya, ketik di situ. Silakan disimak pembelajarannya supaya ada visualnya juga. Mungkin mungkin kurang jelas. Ini yang mau saya tanyakan ke Pak Sukendi, kalau misalnya kan tadi yang diketahui jari-jari Pak, diameter Pak ya? Diameter, betul. Nah, diameter itu kan ada hubungannya, jari-jari itu kan setengahnya ya? Betul. Nah, kira-kira kalau yang diketahui jari-jari aja gimana cara menghitung kelilingnya Pak? Oh iya, menarik sekali. Jadi pertama kan yang kita bahas tadi sebuah lingkaran yang diketahui diameternya Pak ya. Ternyata kadang sebuah lingkaran yang diketahui cuma jari-jarinya saja. Ya, gitu Pak, supaya nggak ngukur, misalnya lapangan besar kan. Kita kalau mau ngukur diameter kan jauh. Makanya saya mau supaya ringkas itu jari-jarinya aja gitu loh. Nah, supaya agak jauh gitu loh ngukurnya. Cuma dari titik pusat langsung ke pinggir lingkaran Pak ya. Langsung. Iya betul, ke lingkarannya. Oke Pak De. Jadi pertanyaan bagus sekali saya ulang lagi. Jadi baik, kembali akan coba saya jelaskan di sini. Bahasanya di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari juga mengenai unsur-unsur lingkaran Pak ya. Unsur lingkaran itu kan ada titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran juga, kemudian diameter lingkaran. Jadi hubungan antara jari-jari dan diameter lingkaran ini berarti yang dari tadi hubungannya terus nih Pak ya. Yang pertama hubungan diameter dengan keliling. Ini yang kedua sekarang hubungan jari-jari lingkaran dengan diameter lingkaran, ya kan? Jadi begini. Jadi sudah kita pahami kemarin bahwasanya diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari Pak ya. Ya, jadi diameter itu 2 kali dari jari-jari, atau jari-jari ini merupakan setengahnya dari diameter gitu Pak. Iya kan Pak? Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya sebuah lingkaran yang ketika diketahui cuma jari-jarinya saja, maka tetap keliling lingkaran sama dengan berarti V. Nilai V tadi tetap kita gunakan Mbak ya, karena itu ketetapan yang dipakai. Kemudian dikali dengan 2 kali jari-jari. 2 kali jari-jari, karena 2 kali jari-jari tadi menghasilkan nilai diameternya. Ya kan? Misalnya begini, di di lingkaran yang pertama nih Pak ya, kita contohkan. Di lingkaran pertama ini kan Bapak ambil contoh di sini diameternya 6 cm. 6? Ya, 6 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya dibagi 2, 3 ya. 3, ya kan 3. Berarti kan kalau jari-jarinya 3 karena dari titik pusat sampai sini salah satu sisi jadi jari-jarinya 3 cm. Maka apabila cuma diketahui jari-jarinya, maka nilai V tetap 3,14, maka dikali 2 dikali jari-jari. Oh iya, dikali 2 karena tadi setengahnya Pak ya. Iya, jadi membentuk nilai diameter juga sama juga ya. Betul. Ya, jadi 2 kali R, jari-jari kan dilambangkan R, ini membentuk sebuah diameter. Jadi 3,14 sudah dipakai. Jadi untuk yang diketahui jari-jari, kembali Bapak ulangi, adalah K sama dengan V dikali 2 kali R, atau 2 kali R Pak ya. 2 kali jari-jari Pak ya. Atau bisa juga 2 kali VR misalnya. Sama saja, karena untuk perkalian kan berlaku sistem
perpindahan itu Pak ya. Itu. Jadi ini apabila diketahui jari-jarinya. Nah, ini bisa kita gunakan nih Pak. Jadi misalnya tadi ketemu luasan, misalnya pemerintahan kita mau bangun stadion apa nih? Bola nih. Oh ya, stadion bola ya. Dia menginginkan misalnya bentuk lingkaran gitu ya. Bentuk lingkaran begitu kan. Kemudian pinggirnya itu langsung berbentuk lingkaran untuk lari misalnya. Misalnya dalam kelilingan ini nanti satu kelilingan satu putaran itu menghasilkan misalnya 500 meter gitu. Jadi kan nggak perlu narik benang kan? Nggak perlu lagi ya narik benang ya. Jadi cukup nanti mah kusut di kaki Pak ya. Jadi cukup untuk berapa nanti diameternya berapa yang kurang cukup kelilingnya tadi ini dibagi dengan V-nya dulu. Karena V-nya kan angka ketetapannya sudah. Iya kan? Diameternya nanti ketahuan. Luasnya tanah nanti bisa berapa? Berarti bisa diketahui dari pemanfaatan rumus matematika ini. Jadi untuk pertemuan kali ini memang itu. Jadi kemudian kalau anak-anak mendapatkan kayak apa tugas-tugas atau permasalahan naik keliling lingkaran. Ya pertama itu memang mesti teliti lah membacanya ini. Karena ada dua kategori, ada yang memakai diameter, ada yang memakai jari-jari tadi Pak. Jadi ada diameter dan jari-jari. Jadi ini mesti dipahami dulu oleh anak-anak kita. Karena jangan sampai keliru. Pas yang ditayangin di situ diameternya nanti pakai ini yang jadi keliru. Jadi diameter bisa jadi jari-jari kan. Tapi paling paham aja sudah Pak, karena kan minggu kemarin kan kita sudah jelaskan ya tentang unsur-unsur lingkarannya. Iya, jadi dapat kami begitu. Kemudian materi kita hari ini bisa menjadi penguat Pak ya. Ya mungkin anak-anak sebagian di kelas yang sudah diajarkan oleh para bapak ibu gurunya mungkin sudah sampai pada tahapan keliling lingkaran. Jadi materi kita hari ini sebagai penguat mereka dan bagaimana sekali lagi ini sebagai anak ini kita giring. Kita giring dari faktual dulu, dari fakta yang nyata dulu, dari yang abstrak dulu yang kelihatan. Ini baru nanti kita bawa pada hal yang abstrak pada konsep rumusnya tadi Pak. Iya. Bagus sekali Pak ya. Jadi banyak sekali manfaat pengetahuan yang kita dapatkan tadi ya. Kita masih menunggu ya kalau nanti ada yang mau bergabung, bertanya di Instagram kita. Sekali lagi di Radio Tuntung Pandang kita masih siaran langsung ya. Jadi kalau mau tanya-tanya masalah keliling-keliling lingkaran ini bisa langsung ya tanya di sini. Baik Pak Sukendi, setelah menyimak beberapa penjelasan Bapak tadi, tentunya anak-anak mudah-mudahan bisa lebih paham ya bahwa sebuah keliling lingkaran itu tidak hanya satu rumus Pak ya, tidak mesti memakai diameter, tapi ada sudah angka ketetapannya. Tadi setelah diukur ternyata 3,14 sudah ketetapannya pi ya. Nah, menurut Pak Sukendi selain ini kan pakai koma ya. Iya. Nah, selain 3,14 ini ada nggak sih caranya supaya betul ya. Soalnya kan kalau mengalihkan mungkin agak ribet ya kalau pakai koma ini. Ada nggak lagi nilai pi ini selain yang pakai koma? Selain 3,14 Pak ya. Iya, jadi betul sekali Pak ya. Jadi bahwa misalnya ini kita infokan saja langsung ke anak. Nilai V itu selain 3,14-nya adalah dalam bentuk pecahannya Pak ya. Pecahan ya. Bentuk pecahannya itu adalah 22/7. Sebenarnya nilainya sama. Jadi 22/7 ini kalau 22 itu dibagi 7 ya nilainya 3,14 juga. Ini terutama dipakai ini untuk jari-jari atau diameter yang kelipatan 7. Jadi tadi ya tinggal sistem coret-coret. Iya, itu udah langsung cepat, lebih cepat ngitungnya gitu. Jadi selain sekali lagi 3,14 ini juga memakai bentuk, ini kan bentuk desimal Pak ya, 3,14. Jadi kalau kita ingin mudah itu bisa untuk bentuk pecahan, jadi 22/7. Ya, 22/7. Tapi khusus untuk kelipatan 7 ya.
ya, 7, 14, 21. Kalau angkanya lain lagi nanti malah koma lagi Pak ya. Lebih baik makanya 3,14 ya. Iya, jadi dianalisa dulu. Iya. Dianalisa dulu. Kira-kira berarti. Iya. Jadi apakah ketika ketemu masalah itu diameter atau jari-jarinya ini dia nilainya kelipatan 7 atau selain kelipatan 7. Nah, jadi di sini pentingnya banyak latihan memang anak-anak kita ini. Ya banyak latihan. Oh, kalau dia sudah tahu kelipatan, oh ini. Ini misalnya berdiameter 14. Oh, langsung nih pakai aja 22/7 aja biar mudah. Kelipatan 7 Pak ya. Oke, ya begitu, Pak. Iya. Jadi ada yang bertanya-tanya di situ mungkin Bapak? Oh, belum ada. Ya. Belum ada. Baik, terima kasih bagi para pendengar yang masih setia ya mendengarkan program Mbak Datang belajar dari Radio Tuntung Pandang FM bersama pemateri kita Bapak Sukendi dan saya Muhammad Hidayatullah sebagai hostnya. Baik, sambil menunggu mungkin ada yang bertanya di live IG kita ya di Radio Tuntung Pandang. Sambil menunggu kita akan lanjut kembali. Baik Pak Kendi, ini saya tadi mikir-mikir ada satu Pertanyaan ya? Iya, satu pertanyaan. Ini tadi kan kita menghitung keliling Pak ya? Betul. Keliling dengan mengetahui diameter dan jari-jarinya. Betul. Nah, ya menghitung. Kemudian misalnya nih saya lari di sebuah lapangan yang berbentuk lingkaran ya. Oke. Nah, kemudian saya lari menggunakan aplikasi, saya mengukur jarak saya. Nah, itu kan saya tahu kelilingnya ya. Keliling yang saya jarak yang saya tempuh atau keliling lingkaran tadi berapa meter saya mutar. Kemudian tapi saya ingin tahu diameternya, berapa sih diameter lapangan ini? Itu gimana Pak? Oke Pak Dayat. Jadi terima kasih nih pertanyaannya. Jadi ceritanya Pak Dayat keliling lapangan yang berbentuk lingkaran, pakai aplikasi. Jadi tahu kelilingnya sudah, jaraknya tempuhnya sudah ketemu sekian. Misalnya berapa Pak jarak tempuhnya nih Pak? Misalnya berapa ya? 314 lah. 314 meter Pak ya. 314 meter. Oke. Jadi tadi kita sudah ketemu dengan angka ketetapan Pak ya. 3,14. Pi tadi ya? Ya, nilai V tadi. Jadi kalau tadi menemukan ketetapan adalah kita bandingkan antara keliling dengan diameter. Nah, ini kan sekarang kita balik lagi, kita sudah keliling tapi tidak tahu diameternya. Tapi syaratnya kita mesti tahu nilai P juga nih. Nilai P-nya harus tahu untuk mengetahuinya. Nah, jadi nilai V-nya tadi sudah 3,14. Maka kita bandingkan juga Pak. Jadi kita bandingkan hasil jarak tempuh Bapak Hidayat ketika lari tadi 314 tadi, kita bandingkan dengan nilai V. Oh ya, gimana tuh Pak kira-kira penjelasan jadi 314 meter ini kita bagi P-nya tadi ya? Dibagi dengan 3,14. Nah, gitu berapa ya? Ya, maka ketemu diameternya itu adalah 100 meter, Pak. Oh, gitu ya, ternyata 100 meter. Mudah sekali, Pak ya. Iya. Asal kita ingat konsep awalnya bagaimana menghitungnya ya. Jadi ya itu tadi, ketika kita akan membuat sesuatu yang bentuknya lingkaran, membuat sesuatu yang bentuknya lingkaran, maka kita cukup keliling yang akan kita inginkan itu berapa? Gitu. Ya, kelilingnya lingkaran berapa yang akan kita inginkan. Kemudian kita ingin menentukan diameternya nanti berapa? Nah, ini maka bandingkan keliling yang akan kita inginkan tadi dengan nilai V, yaitu 3,14 tadi. Jadi bisa dipakai untuk mengetahui diameternya atau bahkan jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kan hasil tadi dibagi lagi dengan 2 Pak. Dibagi kalau yang permasalahan saya tadi berarti jaraknya 100 tadi dibagi 2 ya. Iya, diameternya 100. Berarti jari-jarinya 50 ya. 50. Betul Pak. Jadi jari-jarinya 50. Mudah sekali ya. Jadi harapannya dengan penemuan ya, model belajar penemuan yang menemukan anak ini
lengket di ingatan mereka. Ya, ini harapan kita karena saat anak ini kita bawa dalam model penemuan ini, maka banyak panca indera mereka yang terlibat. Nah, jadi harapan kita nanti ya, guru-guru ini sudah mulai menerapkan yang model-model belajar seperti ini. Mata mereka, tangan mereka, ya kan, pikiran mereka itu terlibat semua dalam aktivitas penemuan tadi. Nah, ketika banyaknya panca indera yang terlibat dalam proses belajar, ini memperkuat pengalaman belajar mereka, sehingga sampai kapanpun mereka ini akan ingat. Nah, beda dengan dulu, jangan konsep-konsep. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, Pak, ini sedikit kegergelum nih, Pak. Jadi di sekolah dasar itu di di KI-nya ya, Pak, kompetensi intinya itu yang pertama itu kan faktual. Nah, anak-anak ini dibawa ke hal-hal yang fakta, Pak, yang real. Seperti kita mengukur benda-benda yang model lingkaran. Kalau dulu kan kemarin tuh saya mencoba dengan menggunakan jam dinding, model jam dinding, Pak, ya. Nah, atau anak-anak misalnya di rumah ini ingin tahu berapa keliling jam dinding yang bentuk lingkaran di rumahnya, bisa. Apakah dengan cara pertama tadi dengan benang atau pita, atau mereka cukup mengukur diameternya atau jari-jarinya tadi, dikalikan dengan 3,14 ini sekarang ini. Jadi ketemu nanti, oh sekian, ternyata jam dinding di rumah saya ini keliling lingkarannya sekian. Jadi bisa dimanfaatkan. Begitu, Pak, ya? Luar biasa sekali, bermanfaat sekali ya. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin mau mengukur benda-benda yang berbentuk lingkaran itu kita karena sudah tahu jadi lebih mudah. Okay. Pak, baik. Saya mau tanya juga, Pak. Ini kalau 3,14 itu masuk kalau meter bisa sesuai meter atau senti sesuai senti atau gimana? Betul, Pak. Sesuaikan saja dengan satuannya. Ya. Oh gitu. Jadi fleksibel. Betul sekali. Karena dia kan kalau dengan diameternya satuannya meter, dia menjadi meter gitu. Ya, kalau senti dia ke senti, fleksibel sekali. Luar biasa. 3,14 ini ya. Gini, bilang magic. Karena kalau mau dijadikan ke senti bisa juga, bisa, diubah saja kan. Iya, jadi itu fleksibel sekali, benar sekali. Iya. Baik. Ya, silakan. Baik, para pendengar, ini sambil menunggu tadi belum ada pertanyaan, jadi berhubung waktu kita mulai masuk aja ke kesimpulan, Pak Kendi ya. Nah, baik, silakan Pak Kendi untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Iya, anak-anak sekalian yang hari ini masih stay di radionya masing-masing, terima kasih sudah bersama kami di sini dalam program Tuntung Pandang. Nah, sekali lagi harapan kami anak-anak dengan siaran hari ini memperkuat mengenai bagaimana cara menghitung keliling sebuah lingkaran. Nah, jadi kita simpulkan saja, ternyata untuk menghitung keliling lingkaran, cara pertama itu kita untuk lingkaran-lingkaran yang kecil ya, secara faktualnya itu bisa dengan kita menggunakan benang atau pita, kemudian dari satu titik start atau titik salah satu lengkung lingkaran itu terus berulang sampai ketemu lagi pada titik yang ketika kita mulai tadi, kemudian diukur dengan penggaris panjangnya berapa, maka hasil panjangnya itu adalah keliling lingkaran. Kemudian secara konsepnya ya, rumusnya yang sudah kita dapatkan adalah ternyata dari aktivitas atau kegiatan kita tadi, ternyata dari tiga bandingan bentuk lingkaran yang berbeda dengan diameter 6, kemudian diameter 10 dan diameter 16, ini hasil banding antara antara keliling lingkaran dan diameternya menghasilkan nilai yang sama, yaitu 3,14. Dan 3,14 ini oleh para ahli matematika dijadikan angka ketetapan untuk menghitung keliling sebuah lingkaran. Sehingga dapat disimpulkan keliling sebuah lingkaran, kalau kelilingnya ini kita singkat dengan huruf K, ya dilambungkan dengan huruf K, maka K atau keliling lingkaran ini sama dengan adalah V dikali D. D-nya itu diameter. Ya, kemudian V-nya tadi adalah nilai 3,14 atau 22/7. Ya, jadi kalau bentuknya pecah. Jadi kemudian kalau untuk kalau kita penggunaannya, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ya
ketika konsepnya ini sudah tertanam pada diri kita atau anak-anak sekalian, tinggal ingin kita tuh apanya dari sebuah lingkaran itu, apakah kelilingnya, apakah diameternya. Cuma nilai ketetapan tadi mesti kita jangan sampai keliru juga. Kemudian di situ apakah jari-jari atau diameter yang diketahui ini juga mesti dipahami. Jadi memang antara diameter dan jari-jari ini dipahami benar oleh anak, sehingga penggunaan rumus untuk keliling lingkaran ini bisa pas begitu untuk anak-anak kita. Ya mudah-mudahan materi kita hari ini membantu kembali menguatkan pemahaman anak-anak kita yang hari ini di rumah, terutama khusus untuk materi keliling lingkaran. Begitu Pak ya. Alhamdulillah. Berikut demikian mungkin penjelasan dan kesimpulan yang dapat disampaikan oleh Bapak Sukendi tadi tentang menjelaskan bagaimana menghitung keliling lingkaran, kemudian kita menemukan nilai angka ketetapan atau konstanta ya, atau pi tadi 3,14 atau 22/7. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan keliling lingkaran ini tadi sudah dijelaskan juga, baik itu mencari diameter yang diketahui keliling dan pi-nya tadi ya, sudah juga. Kemudian nilai pi ini juga pada lingkaran itu berhubungan juga dengan luas. Nah, tapi kita tidak membahas tentang luas karena hari ini khusus fokus untuk keliling lingkarannya. Baik, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada materi kita hari ini untuk matematika kelas 6 SD mengenai keliling lingkaran. Kami pamit undur diri. Salah hilap mohon maaf. Semoga selalu sehat warga-warga Tanah Laut sekalian, anak-anak pelajar sekalian, semoga selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Kalau keluar memakai masker, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.